Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan Bu Petri di sini di channel YouTube Petri. Kali ini Bu Petri akan menjelaskan materi pembelajaran untuk kelas 10 MIPA pada pembelajaran kimia. Di sini Bu pakai pena aja. Untuk materi ini ya, larutan elektrolit dan non elektrolit. Oke. Di awal materi biasanya ada pertanyaan seperti ini. Mengapa orang mencari ikan di sungai dengan aki atau strum? Kemudian mengapa pada saat hujan tidak boleh berada di bawah pohon? Kemudian mengapa larutan garam dapat mengantarkan arus listrik sedangkan larutan gula tidak dapat mengantarkan arus listrik? Dari sekian banyak larutan atau bahan kimia yang ada, gitu kan? Nanti kita akan mengelompokkan dia ini masuk ke dalam larutan apa, elektrolit atau larutan non elektrolit, gitu kan? Jadi berdasarkan daya hantar listriknya, larutan itu dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, larutan elektrolit, artinya larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Larutan yang kedua itu larutan non elektrolit, artinya dia tidak dapat menghantarkan listrik. Di sini kita di rumah masing-masing bisa membuat alat uji elektrolit ini. Jadi sekarang progres kita Ibu menjelaskan materi. Minggu depan kita baru melakukan praktikum kimia untuk larutan elektrolit dan non elektrolit, gitu kan. Nah, kalian akan membuat seperti ini. Boleh wadah, gelas atau baskom. Di sini aki ini bisa menggunakan batu baterai, bisa menggunakan listrik. Hubungkan dengan kabel. Ini kalau pakai listrik atau aki kan pakai stop kontak ya. Stop kontak ini kan untuk on off-nya. Sementara ini lampu, kalau dia menyala terang gitu kan berarti larutan elektrolitnya kuat. Nanti dilihat di situ. Ini yang di kanan kirinya ini bisa menggunakan batang karbon atau kalau nggak itu di rumah bisa pakai paku aja. Paku kanan, paku kiri gitu. Bagusnya paku besi boleh. Paku baja bisa yang mengantarkan listrik ya. Ini kemampuan suatu larutan untuk mengantarkan listrik dapat diamati dengan menggunakan alat uji elektrolit. Kita lanjutkan. Ini sengaja Ibu menggunakan PowerPoint yang beredar di Guru Nasional. Ibu nggak buat sendiri, Ibu hanya menjelaskan ke kalian. Berdasarkan kekuatan daya hantar listriknya, larutan elektrolit dibedakan atas. Ada larutan elektrolit kuat yang mempunyai daya hantar listriknya kuat, dan ada larutan elektrolit lemah yang daya hantar listriknya lemah gitu. Jadi ada ciri-ciri spesifik. Nah, ciri-ciri dari larutan elektrolit kuat, lihat di nyala lampunya terang. Kemudian ada banyak gelembung-gelembung pada larutan yang diamati. Nanti diamati kalau menggunakan larutan garam ya. Kita cobakan di rumah masing-masing. Garam, kita kasih air, kita larutkan, terus diamati dengan alat uji elektrolit yang kalian buat di rumah ya. Progresnya. Berikutnya, larutan elektrolit kuat adalah di cirinya tadi adanya gelembung gas, punya nyala lampu terang, punya gejala. Larutan tersebut mempunyai daya hantar kuat, disebut juga dengan larutan elektrolit kuat. Nah, pertanyaannya mengapa demikian? Penjelasannya, pada larutan elektrolit kuat, seluruh molekul-molekulnya akan terurai menjadi ion-ion yang terionisasi sempurna. Jadi semua molekul itu terurai menjadi ion yang ditandai oleh satu arah persamaan reaksinya. Karena banyaknya ion yang menghantarkan arus listrik, maka daya hantarnya kuat. Ini contoh yang Ibu ceritakan tadi, garam dapur kan rumusnya NaCl, dilarutkan dulu di air, maka NaCl itu akan terurai menjadi Na+ dan Cl-. Ion positif dan ion negatif itu yang menghantarkan arus listrik. Kemudian berikutnya ada contoh senyawa yang termasuk elektrolit kuat itu apa saja. Kalau punya asam bisa HNO3, HBr, HCl, H2SO4, kita nyebutnya cukopara. Kalau di tempat kita, karena para itu karet yang digunakan untuk sering orang-orang gitu kadang menggumpalkan, ada juga cukopara atau air aki ini H2SO4. Di sini bahasanya bisa menggunakan NaOH, natrium hidroksida, yang untuk membersihkan kamar mandi, toilet itu ada KOH, bisa LiOH, BOH 2 kali, ada banyak jenis basa.
Larutan elektrolit lemah cirinya seperti ini, bisa nyala tapi redup atau lampunya ini mati. Gak apa-apa lampunya mati, tapi ada gelembung-gelembung, ini kamu perhatikan, ada gelembung-gelembung pada larutan saat diujikan dengan alat uji elektrolit ya. Berikutnya kita lihat berikut ini. Pada larutan elektrolit lemah, jika muncul gelembung gas, dia akan sedikit. Dan jika adanya lampu, lampunya redup atau mati. Daya hantar listrik tersebut menunjukkan lemah. Jika disebut juga dengan larutan elektrolit lemah, gitu ya. Mengapa demikian? Karena pada larutan elektrolit lemah, sebagian molekulnya itu terurai menjadi ion-ion. Jadi hanya sebagian, bukan seluruhnya, bukan sebagian besar. Jadi terionisasinya tidak sempurna, yang ditandai dua arah panah pada reaksi bersama reaksinya, gitu kan? Karena sedikit sekali ion yang mengantarkan arus listrik, maka daya hantarnya lemah. Ini contoh reaksi kalau kita gunakan cuka makan. Ambil cuka makan di rumah, yaitu yang untuk buat acar, bisa CH3COH akan bereaksi. Ini panahnya itu sebenarnya bolak-balik, gitu kan? Buat aja susah, terus panah bolak-balik gitu ya. Panah bolak-balik, jadi reaksinya bolak-balik menjadi H+ dengan CH3COO gitu. Ini contoh ionisasinya. Kemudian senyawa yang termasuk ke dalam elektrolit lemah itu apa saja? Asam, tapi asam kategori lemah, bisa cuka makan, HF, bisa juga H2CO3 atau asam jeruk, asam semut. Kalau semut itu sebenarnya rasa asam. Terus basanya bisa air kencing kalian, NH4OH, aluminium hidroksida, zinc hidroksida. Larutan elektrolit itu dicirikan dengan di sini lampunya mati dan tidak ada gelembung-gelembung. Jadi ionnya itu mantap saja, tidak mengalir dan tidak berpindah. Jadi ion-ionnya itu tidak mengantarkan arus listrik. Gitu, itu cirinya. Pada larutan non-elektrolit, gelembung gas tidak muncul dan lampu tidak menyala. Berarti larutan tersebut tidak dapat menghantarkan arus listrik, gitu kan? Sehingga karena ion-ionnya terurainya tidak ada ion yang terurai, gitu kan? Terurai kecil sekali sehingga tidak mengantarkan listrik. Contohnya larutan ini, kalau kamu ambil gula 1 sendok larutkan di air, gitu kan, yang bukan gulanya, airnya itu yang mengantarkan. Kalau masih nyala kan, karena sebenarnya larutan gula benar-benar dengan air, bukan air yang mengandung mineral, gitu kan. Aquades sebenarnya H2O, urea, kemudian alkohol, air murni, gitu kan. Air murni ini benar-benar yang H2O murni, gitu kan. Alkohol untuk pembersih luka itu tidak mengantarkan arus listrik. Nanti kita cobakan ya. Ini ada data hasil pengamatan. Kalau kita cobakan dengan garam dapur, dia akan lampunya biasanya terang, gelembung. Ini kalau ibu ngomong terkesan teori, nanti kita cobakan dengan praktikum di rumah masing-masing, atau bisa di sekolah di lab kimia, nanti ibu cobakan. Ini kalau kita cobakan dengan garam dapur, cuka makan, dan gula. Itu garam dapur contoh dari elektrolit kuat, cuka makan elektrolitnya lemah, dan gula non elektrolit. Berikutnya kita cobakan pada berikutnya ibu jelaskan perbedaan larutan berdasarkan daya hantar listrik. Pada larutan elektrolit, yang pertama dapat mengantarkan listrik, sedangkan non elektrolit tidak dapat mengantarkan listrik. Pada larutan elektrolit, dia akan mengalami ionisasi atau terurai menjadi ion-ion. Jadi ada yang menyebutkan ionisasi, ada buku yang menyebutkan pengionan, itu sama saja artinya, gitu kan. Kemudian tidak terjadi proses ionisasi pada larutan non elektrolit. Kemudian lampu tidak dapat lampu menyala terang atau menyala redup, itu ciri dari larutan elektrolit, sedangkan lampu tidak menyala ciri dari non elektrolit pada alat ujinya. Kemudian dilanjutkan pada jenis larutan berdasarkan daya hantar listrik. Ada 3 jenis. Tadi kan elektrolit ada elektrolit kuat dan elektrolit lemah, kemudian non elektrolit. Ini ciri-cirinya, sifat dan pengamatan. Kalau elektrolit kuat terionisasi sempurna, mengantarkan arus listrik, lampunya terang, ada banyak gelembung gas kan. Ini ciri yang elektrolit lemah, dan ini ciri dari yang non elektrolit. Sementara pada yang elektrolit lemah itu kan terionisasi tapi sebagian, jadi ada gelembung gas tapi sedikit. Dia menyalakan lampu tapi redup, itu ciri-cirinya. Pada non elektrolit tidak terionisasi, gitu kan. Kalau kita lihat pada larutan gula, lampunya tidak menyala, kemudian tidak mengantarkan arus listrik, tidak ada nyala sama sekali kan, gelembung gas pun tidak ada.
Ini ada contoh senyawanya. Pada NaCl, kemudian HCl, NaOH, H2S4 itu akan menyala, lampunya terang sekali, gelembung banyak. Tapi pada cuka makan gitu kan akan redup, atau dari air jeruk, perasan gitu bisa. Ini kalau kita gunakan air kencing, terus larutan gula, kalau ini yang non elektrolit digunakan gula gitu kan, urea gitu kan, bisa alkohol, nanti dicobakan. Ini contoh dari reaksi ionisasinya, terurai menjadi ion. Kalau ini langsung satu panas saja, ini panahnya bolak-balik. Berikut ini Ibu coba lanjutkan deh, hantar senyawa ion dan senyawa kovalen. Kemarin di semester 1, semester gazel, kita sudah membahas ada senyawa yang berikatan ion, dia akan menjadi senyawa ion. Contohnya garam dapur, NaCl, NaOH, KH, kita lakukan di rumah masing-masing gitu kan. Ada juga senyawa kovalen. Kovalen itu yang bisa ditarik oleh medan magnet, biasanya bersifat polar, yang dikatakan larut di air gitu kan. Misalnya yang larut di air itu kovalennya polar, contoh cuka makan tadi. Tapi yang tidak larut di air itu non polar, seperti minyak itu masuk ke dalam non logam, non polar kok, non logam. Berikutnya daya hantar listrik senyawa ion. Kita lihat NaCl adalah senyawa ion, terionisasi menjadi Na+ dan Cl-. Ini dalam air ya, bisa dilihat. Daya hantar listrik senyawa kovalen, kalau cuka makan itu kovalennya polar karena dia larut di dalam air. Dia bisa mengantarkan arus listrik tapi tidak sekuat seperti pada garam tadi. Kalau ini ada urea CH3 COOH, ini sebenarnya NH4OH nya nggak kelihatan, CONH2 dua kali, ini urea, ini HCl, ini alkohol yang kita gunakan, etanol, ini alkohol. Jadi contoh soal dari beberapa larutan ini yang menimbulkan nyala lampu paling terang mana. Kita gunakan alat uji elektrolit, kemudian mana yang menghasilkan sempurna. Ini kalau HCl itu menjadi H+ dan Cl-. Pernyataan yang benar tentang elektrolit itu apa? Ini ada pertanyaan option A, B, C, D, E. Pilih. Apakah elektrolit itu zat-zat yang jika larut dalam air akan terurai menjadi ion negatif dan ion positif? Atau zat-zat ini kan pernyataan gitu kan, jika larut di air terurai menjadi molekul-molekul. Zat-zat jika larut di air tidak dapat terurai gitu kan, zat yang larut di air tidak akan terurai menjadi ion, atau zat-zat yang larut di air akan terurai menjadi gas-gas tertentu. Jadi jawabannya zat-zat yang jika larut di air akan menjadi ion negatif dan ion positif. Itu jawabannya A ya, yang benar. Berikutnya ini penjelasan yang tadi sampaikan. Kucing mau cari ikan di akuarium gambarnya. Berikutnya dari larutan berikut ini yang diharapkan mengantarkan listrik yang baik adalah apa? Kita cobakan urea, cuka makan. Semakin tinggi konsentrasinya berarti makin kuat ya pakatnya. Jadi jawaban nanti yang kita cobakan nanti akan tepat ini sebenarnya. Karena H2SO4 itu kuat, asam kuat dan mengantarkan listrik dengan banyak menghasilkan ion-ion gitu kan. Demikianlah penjelasan singkat dari Ibu Petri. Sampai bertemu di sesi berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.